Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan. 1. Menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah membangun atau memberikan semangat, kemauan atau niat, tuturi handayani, di belakang memberi semangat. 2. Kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin bersandar pada kekuatan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Maksud pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Kemerdekaan sama dengan sifat manusia yang berbudaya, dengan ciri 1. Merdeka secara lahir itu artinya bebas. Dalam hal ini adalah fungsi pengajaran. 2. Merdeka secara batin adalah mandiri, yaitu fungsi dari pendidikan. Kodrat anak adalah bermain, maka pikiran, perasaan, kemauan atau cipta, rasa, dan karsa, atau dalam hal ini adalah budi, dan karya atau perilaku atau tenaga sebagai pekerti itu sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. 3. Pendidikan itu berhamba pada anak atau berpusat pada murid. Pendidikan terletak pada pangkuan ibu dan bapak yang dapat berhamba kepada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta, kasih sayangnya kepada anak bisa dibilang tak terbatas. 4. Pendidikan itu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. Dalam tanda petik menebalkan laku anak dalam sosial budaya. Sosiokultural, pesan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. 5. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, dan karakter adalah bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Cipta, rasa, karsa, atau karya, dan pekerti menjadi keseimbangan atau keselarasan hidup. Yang keenam adalah guru itu ibarat petani, bahwa guru sebagaimana hakikat seorang petani, misalnya menanam jagung, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu tanaman. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, diantaranya yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah guru sebagai sumber belajar atau teacher centered. Yang kedua, mengutamakan kognitif murid dengan ukurannya adalah KKM.
ketiga, guru kurang memahami karakter atau gaya belajar masing-masing murid. Yang keempat adalah murid itu cenderung pasif karena hanya menerima pelajaran dan semangat belajar pun menurun. Kemudian berikutnya, guru terlalu sering menggunakan model ceramah dan monoton. Kegiatan belajar sebelum mempelajari modul 1.1. Sebagaimana dalam tayangan foto dan video ini, guru berperan sebagai satu-satunya sumber belajar dalam kelas. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah dua hal. Yang pertama, merubah pemikiran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran itu berpusat pada anak atau murid. Setiap anak membawa kodratnya masing-masing dan guru tugasnya adalah membimbing. Yang kedua adalah merubah perilaku saya, bahwa mendidik itu harus dengan hati atau kasih sayang. Mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik agar motivasi murid meningkat dan belajar dengan menyesuaikan kebutuhan murid. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. 2. Menerapkan pembelajaran dengan among atau menuntun peserta didik atau murid. 3. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dan yang keempat adalah pembelajaran berpusat pada murid dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan 1. Pendidikan itu sejatinya adalah menuntun atau among murid. 2. Pendidikan tidak semata-mata mementingkan aspek kognitif murid saja, namun perlu penanaman budi pekerti. Dan yang ketiga, pendidikan itu sejatinya adalah berhamba kepada murid atau berpusat kepada murid. Terima kasih, salam sukses, sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.